Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Turmudi, Eskom Mkom. Kemudian proyek ini kami buat dengan nama application Tokos ya, sebuah aplikasi penjualan berbasis web di mana di dalamnya terdapat berbagai katalog produk yang ditawarkan dengan menerapkan konsep CRUD, create, read, update, delete, yang berfungsi untuk tambah data, melihat data, mengedit data, serta menghapus data. Aplikasi web ini juga bisa diakses menggunakan protokol HTTP oleh siapa saja yang diberikan hak akses dari server. Lalu inilah tampilan dari aplikasi yang kami buat, kelompok kami buat. Langsung saja, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Di dalamnya terdapat berbagai produk atau berbagai macam katalog produk. Kemudian dari tugas ini adalah yang utama, apa saja sih sistem terdistribusi yang diterapkan pada aplikasi yang kelompok kami buat. Tentu yang pertama adalah secara umum internet ya. Internet merupakan global jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP atau Internet Protocol. Jadi tanpa adanya internet, tentu saja aplikasi ini tidak dapat terbuka ya melalui web ini. Sebagai contoh, kita akan buktikan. Kita akan mematikan koneksi. Lalu kita akan membuka di platform yang berbeda. Tidak bisa dibuka karena tidak adanya internet itu sendiri. Kemudian kita coba nyalakan. Kita coba kembali buka. Baru bisa dibuka. Itu yang pertama. Kemudian konsep apa saja yang diterapkan dalam sistem terdistribusi ini ya. Tentu ada yang namanya application layer dan remote procedure call. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang kelompok kami buat. Di sini kita menggunakan metode atau sistem yang namanya model jaringan client server. Client server adalah di mana sebuah klien dan server itu berkomunikasi melalui protokol yang bernama HTTP. Di sini kita akan coba untuk login admin. Login admin ini bisa dilakukan ketika kita sudah memiliki akses dari si server ya. Bisa login. Kemudian kita akan coba login juga di akun yang berbeda, akun Google yang berbeda. Di sini karena keduanya sudah memiliki akses, tentu saja keduanya bisa mengakses daripada Tokos tersebut. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan? Kapan konsep CRUD itu bisa dilakukan? Itu di sini ya. Ketika kita bisa melihat data produk. Nah, disinilah sistem CRUD itu bisa diaplikasikan. Bagaimana pengaplikasiannya?
Di sini ada yang namanya create itu ya tambah gitu ya, kita membuat data gitu, produk apa tambah produk, terus harganya berapa, nama produknya apa. Kemudian yang kedua yaitu read ya, atau membaca data. Ini tampilan ini adalah hasil dari data yang terbaca gitu. Setelah kita input, kemudian data itu bisa terbaca dan dilihat oleh user. Kemudian ada yang namanya update atau edit. Di sini kita bisa mengedit sesuai apa yang kita inginkan. Lalu kita bisa submit dan edit pun akan berubah sesuai apa yang kita ubah tadi ya, kita update. Kemudian ada yang namanya hapus. Hapus adalah untuk menghilangkan data yang ada pada database kita gitu. Jadi kalau kita menghapus, maka otomatis konten atau produk yang kita hapus itu akan hilang dari katalog gitu. Kemudian sedikit akan menjelaskan apa sih web service itu atau client server itu. Kita akan menjelaskan yang namanya konsep client server ya. Client server ini terhubung melalui protokol yang namanya HTTP. Contohnya itu apa? Bayangkan kita memiliki sebuah website, kemudian ada pengembang lain yang ingin membuat aplikasi yang berbeda gitu, mungkin berbasis aplikasi atau web lain gitu. Pasti dia akan membutuhkan data dari website yang kita punya gitu. Contohnya adalah semisal ada Tokopedia dengan KAI. Kemudian KAI ini memberikan akses kepada Tokopedia untuk melihat datanya ya. Data kapan keberangkatan kereta, kursi yang tersedia dan lain-lain. Terus lagi ada yang namanya tiket.com. Sama, tiket.com juga ingin mengakses sebuah data yang ada pada KAI ini untuk menjalankan aplikasinya gitu. Jadi model client server ini mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan juga sebuah proses klien biasanya mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab diantar muka untuk user, sedangkan server mengatur data dan juga mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan di sebuah personal komputer dan juga mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Mungkin itu sedikit demonstrasi daripada aplikasi yang kelompok kami buat, di mana di dalamnya terdapat katalog produk. Di sini juga kita bisa mengakses karena kita sudah diberikan akses admin oleh si server ini ya. Jadi kita bisa melihat datanya dan lain-lain. Mungkin itu sedikit penjelasan dari aplikasi kami. Semoga tugas ini dapat memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.